Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ibu sayangi? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Kalian selalu sehat walafiat, kita semua selalu sehat walafiat, terhindar dari segala macam wabah penyakit yang sedang melanda di negeri kita. Dan mari kita doakan bersama-sama, semoga wabah yang terjadi di negeri kita khususnya dan juga dimanapun di dunia pada umumnya agar dapat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dapat bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Baik anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Ibu, pengelolaan bisnis retail. Kali ini kita akan memasuki materi tentang waralaba. Ya, waralaba. Secara bahasa tentu kalian sudah sering mendengar istilah mengenai waralaba. Dan juga Ibu yakin kalian juga sudah sedikit banyak tahu mengenai waralaba. Namun mari kita lebih lanjut dalami mengenai waralaba dalam konteks usaha bisnis retail. Sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai materinya, Ibu akan informasikan mengenai kompetensi dasar yang akan dicapai atau diharapkan untuk dicapai oleh kalian sebagai peserta didik setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah kalian dapat menganalisis lembaga waralaba dan juga peranannya. Kemudian secara lebih spesifik lagi, kompetensi yang diharapkan kalian dapat tercapai setelah mempelajari atau setelah melewati pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat memahami tentang waralaba. Yang kedua, memahami peranan waralaba. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis waralaba. Yang keempat, menganalisis berbagai waralaba. Nah, di sini Ibu tampilkan sejumlah atau beberapa gambar logo beberapa usaha yang pastinya sudah kalian sering jumpai atau kalian sering lihat di sekitar tempat tinggal kalian. Contohnya Alfamart, Indomaret, kemudian kebab Turki, martabak Alim, dan masih banyak lainnya. Pernah tidak sih kalian berpikir bahwasannya beberapa usaha yang ada di gambar ini memiliki tempat usaha di mana-mana, atau artinya memiliki cabang di mana-mana. Kalian saat ini tinggal di Tanjung Priuk misal, tapi ketika kalian pergi ke Jakarta Selatan, kalian bisa juga menemui usaha Alfamart, Indomaret, atau Esteller 77. Kemudian dengan tempat yang bermacam-macam, mereknya sama. Dari satu tempat ke tempat yang lain, mereknya sama. Kemudian kalian juga pernah tidak membandingkan harganya. Harganya juga sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalian perhatikan lagi bagaimana karyawannya berpenampilan, bagaimana karyawannya menyapa atau melayani customer, bagaimana karyawannya bisa memproduksikan atau menjual produknya. Itu metodenya sama dari semua tempat yang ada. Kemudian dari desain tempat,
baik itu bagaimana in front-nya ataupun desain tempatnya, kemudian bagaimana mereka mendesain produknya ataupun penataan produknya, ataupun dari segi kemasan produknya itu sama persis. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, semuanya sama tapi pemilik usahanya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, pastikan kalian bertanya-tanya, kok bisa sih ada sistem usaha seperti itu? Nah, itulah yang dikatakan ataupun disebut dengan istilah waralaba dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya disebut franchise. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai materi waralaba. Di dalam materi waralaba ini, Ibu sudah membuatkan yang namanya kerangka berpikir. Artinya apa? Kerangka berpikir ini membantu kalian untuk bisa lebih mudah dalam menguasai secara keseluruhan mengenai materi waralaba. Yang pertama adalah kalian akan mempelajari definisi waralaba, kemudian yang kedua konsep dasar waralaba, yang ketiga keuntungan dan kerugian waralaba, penggolongan waralaba, ragam dan tipe waralaba, kemudian yang terakhir waralaba di Indonesia. Tentunya dari sejumlah poin-poin yang ada, tidak mungkin bisa tercapai dalam satu kali pertemuan. Nanti kita akan pecah menjadi 2 kali pertemuan. Baik, sebelumnya kita akan mempelajari dulu mengenai sejarah waralaba seperti apa sih. Di sini Ibu akan tampilkan gambar seseorang yang menemukan mesin jahit yang bernama Isaac Singer. Loh, apa hubungannya ya mesin jahit dengan waralaba? Nah, memang itu sejarahnya. Jadi, sejarahnya itu pada tahun 1850-an, seseorang yang bernama Isaac Singer, penemu mesin jahit, dia berpikir keras untuk bagaimana mesin jahitnya itu bisa meningkat penjualannya, kemudian meningkat distribusinya. Dia berpikir mengenai konsep waralaba. Jadi dia membuat bagaimana mesin jahitnya itu bisa terjual di semua negara bagian. Pada saat itu di Amerika Serikat, dia mencoba untuk memperkenalkan konsep waralaba untuk meningkatkan penjualan mesin jahitnya. Namun memang pada zaman itu, karena memang mungkin pengetahuan ataupun teknologi masih belum berkembang dengan pesat, usaha Isaac Singer itu gagal. Tapi beliaulah yang memperkenalkan pertama kali bagaimana sejarah waralaba ataupun istilah waralaba di Amerika Serikat bisa muncul. Baik, setelah sejarah waralaba kita ketahui, kita masuk ke dalam definisi waralaba. Waralaba atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan nama franchise sebenarnya berasal dari bahasa Perancis. Artinya adalah kejujuran atau kebebasan. Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik merek atau disebut franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan disebut dengan franchisee untuk melaksanakan bisnis dengan nama, kemudian sistem, kemudian prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Nah,
dari segi definisi waralaba, kalian bisa perhatikan di sini ada kata kuncinya nama, kemudian sistem, kemudian prosedur, kemudian cara-cara penjualan itu antara satu produk ataupun satu nama sama dengan si pemilik atau si franchisee. Jadi si pemilik merek atau disebut franchisor memberikan hak ataupun memberikan kerjasama kepada individu atau perusahaan yang disebut franchisee untuk memiliki bisnis dengan nama yang sama, sistem yang sama, prosedur yang sama. Oleh karena itu, kalian pada saat ini bisa melihat banyak usaha dengan merek yang sama, sistem prosedur yang sama, tapi pemilik usahanya berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan sistem kerjasama ataupun disebut dengan waralaba. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep dasar waralaba seperti apa. Pertama, yang pasti adalah merek. Penggunaan merek dan logo yang sama antara pemilik merek atau franchisor dengan pemegang waralaba atau franchisee. Nah, kemudian yang kedua, sistem bisnisnya sama. Pedoman tentang standarisasi produk, kemudian metode pengolahan produk, standar rupa, dan juga fasilitas bisnis. Yang ketiga adalah biaya. Tentu di dalam sebuah kerjasama pasti akan menimbulkan biaya. Nah, biayanya itu disebut dengan biaya awal, kemudian ada yang disebut dengan istilah royalti, biaya jasa, biaya lisensi, dan biaya pemasaran. Biaya awal itu adalah biasanya biaya yang dibutuhkan pada saat permulaan melakukan kerjasama atau membuka sebuah franchise atau waralaba. Kemudian royalti itu biasanya adalah biaya yang dikeluarkan franchisee yang dibayarkan kepada franchisor karena menggunakan merek produk si pemilik waralaba. Kemudian ada yang namanya biaya jasa. Nanti biasanya di dalam beberapa kerjasama itu akan dikenakan biaya jasa. Jasanya karena si pemilik merek atau franchisor itu biasanya mengadakan yang namanya sistem atau prosedur karyawan, rekrutmen karyawan, ataupun desain tempat, update desain tempat itu dilakukan oleh si pemilik merek. Oleh karena itu ada yang namanya disebut biaya jasa. Kemudian biaya lisensi, sebenarnya intinya sama seperti biaya royalti ya, namun lebih kepada kalau lisensi itu lebih kepada biaya atas beban pemilik usaha atau franchisee karena dia menggunakan beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh si pemilik merek atau franchisor. Kemudian yang terakhir adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu biasanya si pemilik merek atau franchisor itu membuat sebuah sistem pemasaran di mana sistem pemasarannya itu berlaku untuk semua franchisee yang bekerja sama dengan dia. Jadi si pemilik franchisee atau terwaralaba itu nggak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana cara pemasarannya, karena biasanya sistem pemasarannya sudah dikelola ataupun ditangani oleh si pemilik merek atau franchisor. Nah, di sini tentunya setiap usaha itu mempunyai keuntungan dan kerugian. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi kerugian atau kekurangan waralaba itu yang paling penting, karena setiap bisnis ataupun usaha tentunya akan berfokus kepada keuntungan namun tidak melupakan tentang sisi kerugiannya.
Nah, keuntungan waralaba adalah sistemnya relatif lebih aman daripada memulai dari awal. Karena apa? Waralaba tentunya sudah memiliki merek yang terkenal dan juga sistem bisnisnya sudah berjalan cukup lama ya, dan juga cukup dipercaya oleh masyarakat. Kemudian lebih terstruktur. Kemudian mereknya relatif sudah terkenal karena seseorang memutuskan untuk membuat franchise atau memfranchisekan produknya, dia harus sudah yakin bahwasannya merek produknya itu sudah terkenal di masyarakat ataupun di customer. Kemudian jaminan supply dan kekuatan dalam promosi. Jadi si pemilik merek itu tentunya sudah membuat suatu jaminan bahwasannya mereknya itu bisa memuaskan customer ataupun bisa bertahan dan juga bisa memiliki promosi yang baik. Nah, kerugiannya, walaupun pemilik usaha ataupun franchisee ini sepenuhnya memiliki usaha, karena memang modalnya itu murni dari si franchisee, karena si franchisee hanya membeli merek atau lisensi dengan membayarkan sejumlah royalti kepada si franchiser. Namun kebijakan-kebijakan umum tetap ditentukan atau harus mengikuti kebijakan franchiser. Kemudian dengan adanya kerjasama antara dua pihak, tentunya ada yang disebut istilah proses birokrasi. Jadi pemilik merek itu tidak bisa sewenang-wenang ataupun sebebas mungkin mengambil keputusan tanpa berkonsultasi ataupun meminta birokrasi lah, izin kepada si pemilik merek. Yang ketiga, harus membayar royalti fee kepada franchiser setiap jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggolongan franchise. Jadi, franchise itu ada macam-macam jenisnya. Menurut East Asian Executive Report, franchise itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah product franchise. Jadi franchise-nya ini ataupun sistem kerjasamanya hanya berdasarkan atau pada distribusi produk saja dengan pembatasan area. Contohnya Shell. Jadi kalian pernah tidak melihat tempat isi bensin ataupun isi bahan bakar mobil dari merek luar negeri yaitu Shell. Nah, sebenarnya Shell itu adalah sistem franchise. Jadi produknya itu asalnya dari luar negeri, namun dibawa ke Indonesia dengan sistem kerjasama franchise. Jadi si pemilik franchisee ataupun yang membeli franchise itu hanya dalam kewenangan atau batas mendistribusikan produk saja. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara memproduksinya, dia tidak tahu bagaimana cara membuat produknya. Jadi hanya sebatas pendistribusian produk. Jenis yang kedua adalah processing franchise atau manufacturing franchise. Jadi franchisor atau pemilik merek memberikan informasi kemudian bagaimana suatu proses produksi. Contohnya minuman Coca-Cola. Jadi minuman Coca-Cola itu sebenarnya kan asalnya dari luar negeri ya, dari Amerika. Namun kenapa bisa sampai di Indonesia untuk dijual ataupun dipasarkan? Itu adalah dengan cara processing franchise. Jadi si pemilik merek ataupun perusahaan di Amerika memberikan pelatihan ataupun memberi cara untuk memproduksi minuman Coca-Cola tersebut di Indonesia, sehingga franchisee ataupun pemilik usaha baru
dapat memproduksi minuman yang sama persis dengan minuman yang ada di Amerika. Karena kalau misalnya minuman Coca-Cola diimpor dari Amerika ke Indonesia, tentunya harus memakan biaya yang sangat tinggi sekali. Nah, yang ketiga adalah bisnis formal sistem franchise. Jadi mirip-mirip dengan yang bentuk kedua, namun lebih kepada kalau untuk yang ketiga tuh karena istilahnya bisnis formal system. Jadi bagaimana franchiser memiliki cara yang unik menyajikan produk ke konsumen, contohnya Dunkin Donut, KFC. Jadi sistem kerjasama yang ketiga itu adalah masih hanya sekedar dalam cara berbisnisnya saja. Tapi kalau untuk bahan bakunya, kemudian bahan-bahan material awalnya itu tetap diimpor dari negara asal, seperti Dunkin Donut. Di sini hanya cara berbisnisnya saja, tapi tetap bahan bakunya diimpor dari Amerika Serikat. Tapi kalau yang tadi kedua, Coca-Cola, minuman Coca-Cola, bahan bakunya bisa mereka cari di lokal punya, tapi hanya cara memproduksinya saja yang sama. Nah, ada lagi menurut Bryce Webster, bentuk-bentuk franchise adalah yang pertama product franchising, yaitu franchise sebagai distributor produk, hak eksklusif memasarkan produk di wilayah tertentu. Sama ya, modelnya seperti yang pertama, yang menurut East Asian Product. Itu yang jenis pertama adalah hanya mendistribusikan produk saja. Jadi si franchisee tidak tahu bagaimana cara memproduksi produk tersebut. Yang kedua, manufacturing franchise. Franchiser memberikan resep cara memproduksi dengan standar produksi dan merek yang sama. Contohnya soft drink dari luar negeri. Tadi sama seperti Coca-Cola, bahan bakunya bisa dicari dari lokal ataupun di Indonesia, namun cara memproduksinya itu tetap harus menggunakan cara-cara yang sudah diinformasikan atau ditetapkan oleh franchiser. Yang ketiga adalah bisnis format franchising. Jadi mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchiser. Si franchisee mengikuti metode standar franchiser dalam menetapkan hal bahan-bahan, kemudian tempat, desain tempat, jam penjualan, dan karyawan. Jadi kalau untuk yang model ketiga itu hanya bisnis formatnya saja. Jadi bagaimana cara berbisnisnya saja. Tetapi semua bahan baku dan juga semua sistemnya itu masih ditentukan oleh atau berasal dari si franchiser. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Seperti yang sudah Ibu informasikan di awal, materi waralaba akan kita pecah menjadi 2 pertemuan untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang waralaba. Baik, penjelasan Ibu dicukupkan terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Nanti kita akan lakukan tanya jawab pada 25 menit di akhir sebelum pertemuan kita pada kali ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.